Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab hadis dengan syarah Subulus Salam dari kitab Bulughul Maram. Sudah panjang lebar kita bahas tentang sumpah dan nazar ya. Kali ini masuk ke Kitabul Qadha ya. Kitabul Qadha. Qadha itu adalah sebuah peradilan ya. Sebuah peradilan dalam bahasa menurut bahasa qadha itu disemakna dengan atau muradifnya dengan kekuasaan atau kehakiman ya. Itu dari segi bahasa yang namanya qadha itu al-wilayah al-ma'rufah wa huwa fil lughah mushtarakun baina ihkami syai'i wal faragh minhu. Jadi menurut bahasa, jadi penetapan hukum ya, penetapan hukum dalam satu wilayah tertentu ya, dari pemegang-pemegang hukum. Jadi mungkin kalau sekarang ya bisa jadi hakim, bisa jadi polisi ya, atau jaksa, tiga-tiganya itu pemegang hukum. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam konteks ini kemudian ada juga yang mengartikan qadha adalah meneliti atau memeriksa sesuatu dan menyelesaikannya dengan sempurna. Jadi makanya orang dalam kasus hukum itu kan mesti rumit ya Pak ya, berbelit-belit ya, mulai dari jaksa dan sebagainya, nanti sampai di pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan agung atau apa itu ya, itu seperti itu. Maka di dalam Al-Quran disebutkan faqadahunna sab'a samawat, terkait dengan qadha dengan arti yang memeriksa, meneliti, kemudian menyelesaikan dengan sempurna. Maka di sini Allah berfirman di surah Fussilat ayat 12, maka dia menjadikannya 7 langit. Faqadahunna sab'a samawat. Yakni menetapkan, meneliti dengan sempurna ya. Jadi langit dan bumi diciptakan Allah itu dengan penciptaan yang sangat sempurna, melalui penelitian dan pemeriksaan yang sesempurna mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin ada yang keliru dari ciptaan Allah. Kemudian di dalam surah Al-Isra wa qadaina ila bani Israil, dan telah kami tetapkan terhadap bani Israel, menetapkan. Kalau di dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi Rabbmu ini telah memerintahkan, memutuskan. Nah ini ya, yang terkait dengan ini adalah memutuskan, menetapkan bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, sedangkan menurut istilah ya, qadha adalah wa fi syar'i ilzamu dzil wilayah ba'da tarafu'i wa qila huwal ikrahu bi hukmi syar'i fil waqa'i'il khassah ya. Jadi lima'inin au jihatin wal muradu bil jihati kal hukmi li baitil mali au alaihi. Yang dimaksud qadha adalah menurut istilah ya, keputusan hukum ya, yang diberikan pihak berwenang. Jadi ya yang berwenang ya, mungkin itu ada jaksa, polisi, hakim ya. Kemudian setelah adanya pengajuan ba'da tarafu'i ya, setelah adanya pengajuan kasus mulai dari kejaksaan, kemudian atau dari polisi, kemudian kejaksaan atau apa namanya itu ya, saya kurang tahu prosesnya ya. Itu setelah itu baru kemudian ada pemutusan hukum. Ada juga yang berpendapat bahwa qadha adalah pemaksaan berdasarkan peraturan syariat untuk kasus-kasus tertentu, baik yang berkenaan dengan individu tertentu atau untuk jihad. Jihad adalah ya, penetapan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh Baitul Mal. Mungkin kalau sekarang ya ada pengadilan pidana, ada perdata, mungkin seperti itu. Mungkin terkait seperti itu. Nah, jemaah sekalian, dalam hadis yang pertama di bab qadha ini, an Buraidah radhiyallahu an, dari sahabat Buraidah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Al-qudhatu salasah. Hakim itu ada tiga macam. Isnani finnar wa wahidun fil jannah. Dari 3 hakim, 3 ahli hukum, ya, 3 jaksa, 3 polisi, 3 hakim, ya, atau bahkan 3 pengacara, ya, ini itu dari 3 itu 2 masuk neraka. Hanya 1 yang masuk surga. Jadi mengerikan. Siapa yang masuk neraka itu? Ya, yang masuk neraka adalah rajulun arafal haqqa faqadha bihi, ya. Yang pertama yang masuk surga, ya. Rajulun wa wahidun fil jannah. 1 orang yang masuk surga adalah rajulun arafal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Seorang hakim yang memutuskan sesuatu yang dikehendaki atau yang diketahui, ya, tentang kebenaran itu, lalu diputuskan sebagaimana mestinya. Jadi betul-betul bahwa Sambo itu salah, misalnya ini ya. Aku gak bilang ini Sambo loh ya. Misalnya Ferdi Sambo ini salah. Hakimnya tahu kalau ini salah, maka kemudian disalahkan dan dipenjara. Ya. Itulah yang masuk surga. Pak polisi menyidik polisi, ini maaf, ini saya tidak mendidik polisi sih, saya hanya bahas kitab ini ya. Karena saya banyak kenal dengan polisi-polisi mulai dari Polda sampai Polsek. Ini sampai kemarin masalah SIM saja itu, ketika saya minta penjelasan di lingkungan kampung ini, saya langsung pendekatan dengan polisi, alhamdulillah, ya, langsung ke beliaunya diuruskan semuanya. Ya, itu seperti itu. Jadi saya maaf Pak polisi ya, panjenengan sahabat-sahabat saya, ya, teman-teman ngaji saya. Ini saya hanya membahas kitab. Kalau toh kemudian polisi menyidik polisi, ya, kalau memang itu salah, ya harus dihukumi salah. Kalau memang benar, ya jangan direkayasa. Kalau memang Sambo itu benar, ya tolonglah jangan direkayasa dengan kuat-kuat apa siapa itu, ya. Gara-gara Kuat Ma'ruf jadi ada anak kecil yang menjawab pertanyaan, siapakah wakil presiden kita? Kuat Ma'ruf. Ini salah wejangan ini ya. Itu gara-gara apa itu? Opini masyarakat sampai segitunya, ya. Jadi 1 orang yang masuk surga, seorang hakim yang masuk surga adalah yang ketika memutuskan hukum ini, yang sudah tahu itu benar, kemudian diputuskan sesuai dengan kebenaran yang dihukumi itu. Nah, yang 2 masuk neraka itu, ya, warajulun arafal haqqa falam yaqbi bihi wajara fil hukmi wa huwa finnar. Hakim yang masuk neraka adalah bahwa tahu mana yang benar, mana yang salah, ya. Setelah diselidiki, setelah diteliti, setelah diperiksa, ya, menjadi terduga dan sebagainya, sudah diperiksa sebagaimana mestinya, sudah tahu itu benar, ternyata tidak diputuskan sebagaimana hukum yang berlaku, masuk neraka. Hakim yang masuk neraka berikutnya adalah warajulun lam ya'rifil haq faqadha linnas ala jahlin. Nah ini, jadi tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi pokoknya langsung diputuskan. Mungkin tergantung yang, maaf ya, yang bayar atau gimana gitu. Atau saya sungkan misalnya. Ya, saya sungkan sama Mas Haris misalnya. Mas Haris punya hukum, ada pelanggaran membunuh kecoa umpama ini. Ada yang nggak terima, ya. Saya tidak tahu kalau hukum kecoa itu harus dihukumi bagaimana misalnya ya. Langsung saya putuskan Mas Haris ini bersalah misalnya. Nah ini saya juga masuk neraka. Ya, maka hati-hati. Kalau panjenengan niat menjadi hakim, ya jadilah hakim yang benar-benar membela satu kebenaran. Ya, ini hadisnya sahih ini Pak. Rawahul arba'ah wa sahhahahu al-Hakim. Dalam Sunan Imam Al-Hakim disebutkan di sana. Ya, Masya Allah. Bukhari, Muslim, ya, Nasai dan Turmuzi. Sepakat bahwa hadis ini sangat sahih. Makanya hati-hati memutuskan hukum. Ya, jadi yang membuat hebohnya dunia ini ya gara-gara orang tidak mau berpegang hukum sebagaimana mestinya. Coba ya, ini banyak sekali kasus-kasus yang tidak beres gara-gara ya 2 hakim yang masuk neraka ini. Ya, saya pernah ditanya juga seorang mahasiswa itu, lah ya pembela hukum ya, seorang pengacara pembela hukum.
Lo wis salah kok dibela. Seperti itu ya. Tapi memang karena aturannya seperti itu. Ya, ini pengacara-pengacara itu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan panjenengan semuanya termasuk golongan yang pertama yang hakim menjadi calon-calon surga. Ya, terutama sarjana-sarjana hukum ini ya. Ini harus tahu ini. Ini hadirin sekalian rahimakumullah, sehingga kita semuanya merasa tentram dengan supremasi hukum yang dijalankan sebagaimana mestinya, karena negara ini negara hukum. Nanti kalau nggak dijalankan sebagaimana mestinya, akhirnya apa? Rakyat yang mengadili sendiri, ya kan? Ngebuki ono maling ayam digebuki sampai mati. Begitu korupsi triliunan santai-santai keluar negeri misalnya. Misalnya loh ya, saya juga tidak tahu itu. Sekali lagi, ini hanya contoh saja ya pemirsa ya. Ini yang di media sosial ini kadang-kadang warganet ini lebih kejam ini kalau memberikan komentar-komentar ini ya. Itu saja jamaah sekalian, termasuk pemirsa, panjenengan yang ada pertanyaan monggo silahkan ditulis di kolom komentar agar lebih jelas pembahasan kita, karena sifatnya ngaji bersama jamaah sekalian sebelum kita masuk ke hadis yang berikutnya. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat, barokah dengan ridha Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li muallimina wa li ulama'ina wa li habaibina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para ulama kami, para sesepuh kami, para habaib kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan hidup yang sekali ini hidup dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Hidup dengan bingkai rahmat dan ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, sehingga kami bisa memegang hukum-hukum-Mu sebagaimana mestinya, ya Allah. Menetapkan syariat-syariat-Mu, ya Allah. Dan meneladani Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami bisa hidup bahagia, sejahtera, barakah, selamat fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.